Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Didi Ramadan Maulana. Oke, di sini kita akan membahas salah satu materi matematika, ya, yaitu tentang apa? Yaitu tentang hubungan diskriminan dan persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk hubungannya, kita harus tahu dulu apa itu persamaan kuadrat dan apa itu diskriminan dan bentuk-bentuknya, ya. Nah, sebenarnya persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan, ya, dengan derajatnya 2. Secara mudahnya seperti itu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya untuk persamaan kuadrat itu nanti biasanya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini bentuknya. Dimana AB itu sebagai koefisiennya dan C nya sebagai konstanta, ya. Nah, kalau diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah suatu perhitungan, ya, untuk menentukan nanti dia akan memotong berapa dan lain sebagainya, atau memotong di mana, di titik-titik mana, dengan cara mengoperasikan koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat tersebut. Sehingga diskriminan itu disimbolkan D, ya, biasanya, di mana kita bisa cari dengan B kuadrat min 4C. Nah, ABC-nya dari mana? Dari persamaan kuadratnya. Nah, ini penjelasan singkat dari diskriminan dan persamaan kuadrat. Nah, setelahnya hubungannya apa dari kedua hal tersebut? Nah, hubungannya itu tentang dia memotong di titik mana. Itu ada 3 bentuk. Nah, jadi nanti hubungannya jika suatu kurva atau persamaan ya kuadrat akan memotong sumbu X di suatu titik. Nah, ini kemungkinannya ada 3. Oke. Yang pertama yaitu dia memotong di 2 titik yang berbeda. Ketika memotong di 2 titik yang berbeda, nanti diskriminannya harus lebih dari 0. Jadi hubungannya seperti itu antara persamaan kuadrat dengan diskriminan. Nah, untuk grafiknya gimana berarti? Contohnya itu bisa seperti ini. Dia memotong di 2 titik, atau dari bawah pun juga bisa. Yang penting dia memotong di 2 titik. Nah, itu pasti diskriminannya lebih dari 0. Terus yang kedua, ya, dia memotong di 1 titik, atau bahasanya menyinggung, ya, menyinggung di sumbu X, di mana diskriminannya nanti harus sama dengan 0. Kalau bentuknya berarti dia hanya menyinggung ini. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu bentuknya bagaimana? Dia tidak memotong sumbu X. Nah, ini nanti diskriminannya kurang dari 0, atau bentuknya berarti dia menggantung. Nah, itu hubungan antara diskriminan dan persamaan kuadrat. Nah, selain itu sebenarnya nanti mungkin ini bisa digunakan juga karena terkadang untuk hubungan diskriminan dan persamaan kuadrat ini terkadang kita bisa menggunakan titik puncak, ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini kan titik puncaknya, ini titik puncak, ini titik puncak, ini titik puncak. Nah, cara mencari titik puncak bagaimana? Nah, ini tambahan aja, ya. Titik puncak. Karena titik itu terdiri dari apa? X, Y yang pasti. Nah, sehingga kita dapat untuk mencari X-nya adalah min B per 2A. B samaannya dibuat dari mana? Persamaan kuadrat, ya. Oke, dimana kalau Y-nya sama dengan minus diskriminan dibagi 4. Sama, nanti diskriminannya harus diterjemahkan juga dalam bentuk B kuadrat min 4AC. Nah, seperti itu hubungan antara diskriminan dengan persamaan kuadrat. Nah, saya akan beri 1 contoh soal, ya, dan nanti bentuknya bagaimana atau cara pengerjaannya bagaimana. Oke, seperti ini. Contoh soalnya. Contoh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 akan memotong di berapa titik sumbu
X dan di titik berapa saja ya. Nah, contoh pertanyaan seperti ini. Jadi ada suatu kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X minus 5. Di situ dia akan memotong sumbu X di berapa titik. Nah, berarti kita harus tahu dulu nanti D-nya lebih dari 0, kurang dari 0 atau lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, dan nanti titik-titiknya di mana saja. Ya. Oke, kita akan cek dulu untuk diskriminannya berapa, positif, negatif, atau 0. Ya. Dengan cara kita di sini dapat bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya 4, dan C-nya min 5 ya, bukan 5 tapi minus 5 ya. Sehingga diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC, D sama dengan berarti B-nya 4, maka 4 kuadrat min 4 hanya 1, C-nya min 5. Maka D-nya 16 plus 20 atau 36. 36 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau malah sama dengan 0? Itu lebih dari 0. Sehingga pertanyaan tersebut bisa kita tulis bahwa Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 memotong di 2 titik sumbu X ya. Oke, ini baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita bisa mencari titik-titiknya di berapa ya. Nah, suatu kurva kita harus tahu dulu kalau dia memotong di sumbu X, maka posisinya di Y sama dengan 0 pasti ya. Oke. Sehingga dari bentuk ini dengan Y sama dengan 0 kita dapat bahwa 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Lalu kita operasikan, kita faktorkan untuk X kuadrat plus 4X min 5. Karena X kuadrat berarti X kali X ya. Kalau min 5 pasti dapat dari 5 sama 1. Tergantung yang minus yang mana, yang plus yang mana. Tergantung apa tengahnya. Kalau tengahnya plus, berarti 5-nya plus. Karena 5 min 1 kan 4 positif. Ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa X plus 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0 juga. Sehingga X-nya sama dengan minus 5 atau X-nya sama dengan 1. Sehingga titik-titiknya di mana? Oke. Karena Y sama dengan 0, maka titik-titik tersebut itu di titik potong di min 5,0 dan 1,0 ya. Nah, min 5 X-nya Y-nya 0 dan X-nya 1, Y-nya juga 0. Nah, kita dapat bahwa berarti Y sama dengan X kuadrat sama plus 4X min 5 dia memotong di 2 titik, yaitu di titik min 5,0 dan 1,0 ya. Itu salah satu contoh soal mengenai hubungan diskriminan dan persamaan kuadrat. Jadi mengenai hubungan diskriminan dan persamaan kuadrat ini ada 3 bentuk ya, jangan lupa. Dimana untuk D-nya atau diskriminannya lebih dari 0 itu pasti akan memotong di 2 titik sumbu X. Tapi kalau D-nya sama dengan 0 itu nanti akan menyinggung di sumbu X atau memotong di 1 titik saja di sumbu X. Dan yang terakhir, ketika D-nya itu kurang dari 0 atau negatif, itu nanti dia akan menggantung atau tidak sama sekali memotong sumbu X gitu ya. Nah, untuk sekian pembahasan materi hubungan diskriminan dan persamaan kuadrat hari ini ya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kalau ada salah dalam penjelasan ataupun kurang dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.